Bersama-sama kita membahas seputar mengapa vaksin booster penting dan siaran KBR hari ini. Ruang publik dipersembahkan oleh Kata Data. Bagi Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan juga WhatsApp di 0812 118 8181. Siaran ini juga bisa Anda simak lewat YouTube di channel Berita KBR. Selanjutnya pagi hari ini juga sudah ada satu lagi nih Dokter Diki, pendengar kita yang bergabung lewat telepon yaitu Jimmy di Durensawit, Jakarta. Halo, selamat Ya, pagi Jimmy. selamat pagi Bu. Ini saya Jimmy ini dari Ya. Sawit mau nanya aja Bu. Kan kita tahu nih varian Omicron sudah masuk di Indonesia gitu ya, di Qatar. Terus Mhm. lalu sudah ada belum sih kasus yang paling sebahayanya itu seperti apa untuk di daerah Jakarta atau Indonesia sendiri gitu Bu? Mhm. Kasus yang paling Gitu. berbahaya seperti apa Yang ya? paling berbahaya dari Omicron. Kalau Delta kan kita tahu udah ada yang berujung sampai kematian gitu. Mhm. Untuk Omicron ini seperti apa Bu perkembangannya gitu? Oke, baik. Ah, Terima kasih ya, Pak Jimmy sudah ya, bergabung di ya. ruang publik KBR. Lagi. Iya, terima kasih banyak. Dan ini bisa langsung kita bahas ya, Dokter Diki ya. Seberapa bahayanya sih Omikron ini? Boleh Ya, dijelaskan? ya apa yang terjadi di luar, ya di luar negeri maksud saya di negara lain, ya itu bukan akan terjadi berbeda di Indonesia. Itu secara hukum biologi itu berlaku universal, hukum biologi. Dan ini bicara penyakit seperti misalnya diabetes, sama penyakit itu ya. Sebagai dokter saya sampaikan, kalau saya mengobatin orang diabetes di Indonesia dan di sini ya sama. Kalau orang COVID itu juga penyakit ya sama, nggak ada bedanya di sini dengan orang Indonesia, nggak ada bedanya. Sehingga apa yang terjadi di luar itu harus juga menjadi peringatan kita. Bahwa di Indonesia, bahkan ketika Delta yang ditemukan, meskipun ada kematian segala macam, jauh sedikit, itu karena keterbatasan kita. Ya, dalam menemukan kasus, ya 3T-nya kita itu terbatas. Bahkan ketika pemerintah setelah Delta kan hanya menemukan sekitar 4 jutaan kasusnya sejauh ini. Namun ketika ada survei serologi yang ditemukan berkali lipat, 10 kali lipat dari itu. Ya artinya puluhan juta, yang bahkan ratusan, lebih dari 100 juta yang sudah memiliki antibodi. Baik itu sudah divaksinasi maupun yang sudah terinfeksi gitu. Nah, ini artinya bahwa jauh lebih banyak kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat daripada yang ditemukan dan dilaporkan. Makanya Indonesia sejak April 2020 sampai saat ini, ya, sampai detik ini dalam penilaian WHO ranking transmisinya itu dalam level yang disebut dengan community transmission atau penularan di komunitas atau level paling bawah, paling jelek sebenarnya, ya walaupun sudah meningkat dari di paling bawah ini juga ada 4 level, ya sudah meningkat ke level yang lebih baik, tapi masih di kelompok namanya penularan komunitas. Apa artinya? Bahwa yang ditemukan jauh lebih sedikit daripada yang di masyarakat. Ini yang harus disadari, sehingga kita tidak bisa percaya diri berlebihan, tidak bisa overconfident, tidak bisa merasa itu cuma di luar negeri, kita bisa tenang-tenang saja. Nah, kasus Omikron ini juga kan dalam sistem deteksinya memerlukan langkah berikut untuk membedakan dan menemukan, oh ini Omikron, oh ini Delta, yang disebut dengan whole genome sequencing. Nah, itu memerlukan waktu, memerlukan biaya lebih besar lagi. Nah, sehingga kalau bicara data di kita, memang ini ada keterbatasan. Tapi bahwa ada suspek-suspek kematian, misalnya kemarin misalnya ada yang terkait salah satu penerbangan misalnya ya, nah itu suspek, tapi kan harus nunggu itu lama. Tapi kita nggak bisa dalam situasi pandemi ini, kita tidak bisa tadi saya sampaikan mengandalkan peruntungan. Kita harus mengambil skenario terburuk. Oke, lebih baik kita ambil saja booster ini untuk proteksi, berkontribusi ya. Jadi jangan nggak ini nggak apa-apa apa namanya ringan. Itu salah dan itu akan mencelakakan bukan hanya diri kita tapi orang-orang sekitar kita gitu. Ya. Itu yang saya rasa. Baik.
Oke, dan juga Dokter Diki sekarang kita sudah bergabung dengan Ibu Nadia yang bergabung juga lewat Zoom pagi hari ini. Selamat pagi, Bu Nadia. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Dokter Nadia. Baru bisa bergabung. Iya, senang sekali Bu Nadia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bisa bergabung juga di ruang publik pagi hari ini. Dan kita masih membahas nih Bu seputar vaksinasi ketiga atau vaksin booster. Tadi juga sudah ada pendengar kita yang bertanya, vaksin booster ini bagi yang sudah 2 kali vaksin, apakah menjadi pilihan saja opsi atau memang harus ikut vaksinasi ketiga? Gimana nih penjelasannya Bu? Ya, jadi karena kita tahu ya bahwa pemerintah kan masih fokus ya untuk pemberian vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua ya. Jadi memang sampai saat ini vaksinasi untuk dosis ketiga ini sifatnya adalah himbauan kepada masyarakat. Tapi tadi saya rasa sudah dijelaskan oleh Pak Diki ya bahwa kita tahu mengapa kemudian pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan percepatan vaksinasi dosis ketiga adalah karena secara alami terjadi penurunan ya untuk efikasi daripada vaksin itu sendiri, dan kedua adalah adanya varian-varian baru ya, mulai dari varian alfa, beta, delta, dan juga terakhir varian gamma dan varian omikron. Ini tentunya harus menjadi perhatian kita ya, karena kemudian varian-varian baru ini menurunkan efikasi juga. Nah, sementara itu kita tahu seperti varian delta ini terus terjadi mutasi-mutasi di beberapa bagian proteinnya. Nah, untuk menambah proteksi kita, karena kan isu bahwa sakit COVID itu yang sekarang menjadi tantangan adalah pasca kesembuhan, yang kita tahu adanya long COVID. Nah, ini yang tentunya akan mengurangi produktivitas kita pasca kalau kita kemudian sakit ataupun tertular COVID-19. Jadi tetap lebih baik pencegahan, dan oleh karena itu kesempatan untuk mendapatkan vaksinasi booster ketiga ini walau sekarang sifatnya belum wajib, tetap atau ya, sebenarnya ini ada pilihan, tapi kita berharap masyarakat memanfaatkannya karena kita tahu tidak semua negara loh punya privileges ya, kalau saya bilang punya kesempatan untuk bisa memberikan vaksinasi sampai dengan booster ketiga saat ini. Baik, jadi memang vaksinasi booster ini privilege juga ya bagi sebuah negara, bagi masyarakat yang bisa mendapatkan vaksinasi ketiga. Oke, Dokter Nadia dan Dokter Diki, berikut ini kita beri kesempatan juga untuk pendengar kita. Selanjutnya ada Irwan dari Kendari yang sudah bergabung. Kita angkat dulu teleponnya ya. Halo, selamat pagi Irwan. Pagi Ibu penyiar dan juga dokter yang tadi saya sudah menyimak tadi dari Pak Dokter yang ada di Australia. Itu cukup menarik juga ini kalau sampai Australia begitu proteksinya kepada masyarakatnya dengan melakukan lockdown. Nah, kenapa di Indonesia ini tidak sampai melakukan hal begitu? Nanti menunggu banyak lagi, baru cepat-cepat menutup bandara ataupun akses dari kota antar provinsi. Ini kan bagus juga kalau Indonesia coba lockdown sambil menuntaskan semua vaksinasi yang merata kepada seluruh masyarakatnya dari anak-anak sampai lansia. Ini saya melihat di beberapa kota, termasuk di kota saya ini, anak yang umur 5 sampai 11 tahun ini belum divaksin ya, karena belum ada jadwal dari pemerintah. Dan juga tingkat kesadaran masyarakat yang ada di sekitar kami ini cukup tidak memperhatikan lagi protokol kesehatan, tidak peduli lagi di mana-mana berkumpul, mengadakan kerumunan. Itu yang kami khawatirkan, apalagi kan akses pintu masuk dari daerah itu cukup terbuka, apalagi di sekitar kami itu ada daerah pertambangan yang ada pekerjanya itu dari luar atau tenaga kerja asing ya. Okay. Jadi ke Bu Dokter, sebegitu pentingkah vaksin booster? Terus kalau kita vaksin booster misalnya jenisnya sama, vaksin pertama dan kedua, terus apakah di booster juga harus vaksin yang sejenis?
Itu aja pertanyaannya. Terima Oke. kasih. Terima kasih Pak Irwan dari Kendari sudah bergabung di Ruang Publik KBR, dan nanti akan dijawab pertanyaannya oleh Ibu Nadia dan juga Dr. Diki setelah jeda yang berikut ini ya. Kita juga masih mengajak pendengar kita untuk bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, WhatsApp di 0812 118 8181, dan juga bisa Anda simak siaran Ruang Publik KBR lewat YouTube di channel Berita KBR. Baik, Dr. Nadia dan Dr. Diki, kita akan jeda dulu sejenak ya. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.